Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan apa kabar sobat sejarah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari Anda. Kita bertemu lagi dalam video channel Triana Era Vlogger. Dan saat ini saya sedang berada di Dusun Gebuk, daerah Kalisidi, di kaki Gunung Ungaran, tepatnya di Gunung Pati ya. Di belakang saya ini adalah Bron Jebo Ancar. Bron Jebo Ancar ini adalah sebuah bangunan yang di dalamnya ini berisi sumber mata air yang kemudian nanti akan disalurkan menuju kota Semarang. Dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang Bron Jebo Ancar dan berikut sejarahnya. Lalu kita akan spill sedikit gimana suasana tempat ini dan ada apa aja di sini. Oke, ikuti saja terus perjalanan saya membahas tentang riwayat PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang masa Hindia Belanda. Dan dalam video ini nanti saya akan sambungkan dengan video-video selanjutnya ya, yang membahas tentang sejarah air minum di Kota Semarang. Dari sinilah sejarah air minum Kota Semarang dimulai. Oke, ikuti video saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu update video-video saya tentang sejarah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Oke, ini dia videonya untuk Anda. Oke sobat sejarah, saat ini saya sedang berada di Bron Ancar atau Bron Jebo Ancar. Ini adalah sebuah bangunan untuk melindungi sumber mata air yang ada di dalamnya. Ini namanya Bron Jebo Ancar atau Bron Ancar ya, sumber dari Ancar sendiri. Ini terletak di Dusun Gebuk, Kalisidi, di kaki Gunung Ungaran tepatnya. Di sebelah sana itu, di atas itu ada Gunung Ungaran. Ini di daerah Kalisidinya ya. Kalisidi juga terkenal dengan air terjun Curug Lawe itu juga di Kalisidi. Oke, kita akan spill sedikit, kita akan lihat-lihat kondisi sekitar Bron Ancar ini. Sembari kita akan sedikit membahas sejarah dari Bron Jebo Ancar ini. Ini sayang terkunci ya, jadi saya tidak bisa lihat dalamnya seperti apa. Yang pasti beberapa sumber masyarakat tadi saya sempat berbincang-bincang ya, bangunan ini masih asli dari tinggalan kolonial, jadi belum pernah dirombak oleh PDAM, walaupun kepemilikannya sekarang menjadi milik PDAM daerah Kota Semarang. Ini ada kerusakan sedikit di sini. Ini belum sempat benahi ya, jadi masih seperti ini. Oke, di sebelah sini ini juga terlihat masih bagus sebenarnya, walaupun ada kerusakan sedikit. Dan kalau saya lihat di sini ada satu buah material, mungkin ya ini prediksi saya tujuannya untuk memperbaiki ini. Cuman entah sampai kapan saya kurang tahu. Jadi ini bentuk dari Bron Jebo Ancar. Dari sini nanti sumber air akan disalurkan atau ditampung di Bron Jebo Model yang ada di daerah Sumur Gunung, atau sekarang dusun tersebut bernama Sumurrejo. Ini nanti sumber dari sini akan dikumpulkan melalui pipa yang ada di sana itu. Kita bisa lihat bersama-sama. Di sini ini ada pipa yang ditanam sepanjang ini ya, sepanjang pematang yang ada di depan kita ini. Ini di dalamnya ini ada sebuah pipa, jadi pipanya seperti ini. Ini pipanya sangat besar sekali. Dan pipa ini masuk ya ke dalam sana. Dan ini tepat di sini, ini sejauh kurang lebih ada 1-2 kilo mungkin ya ke sana. Itu nanti
tembus ke Bron Jebo Modal. Oke, kita kembali lagi ke Bron Jebo Ancar. Saya akan naik ke sana, coba ya. Kita lihat bareng-bareng di atas sana ada apa. Dan di sini kita bisa melihat ada satu pipa besi ya. Satu pipa besi yang mungkin banyak orang beranggapan ya, kenapa pipa besi ini terputus sampai di sini dan airnya sengaja dibuang. Sebenarnya ini bukan air buangan ya. Dalam beberapa sumber yang saya baca, Belanda itu selain mensuplai air untuk kebutuhan penduduk kota Semarang, juga sebagian untuk tujuan pengairan. Jadi kita bisa bayangkan ya, air di sini ini sebenarnya tujuannya tidak dibuang untuk percuma. Karena kita melihat di sebelah sana itu adalah pertanian masyarakat. Dan di depan ini ada seperti tandon air begitu untuk menampung air buangan ini. Dan ini tujuannya untuk pengairan atau irigasi. Jadi dua manfaat dari Bron Jebo ini, salah satunya adalah untuk irigasi. Selain dari suplai kebutuhan air bersih untuk warga kota Semarang. Ini sedikit susah ya untuk naik ke sini. Oke. Ini saat ini saya sedang berada di atas bangunan Bron Jebo Ancar. Dari sini kita bisa melihat bentangan persawahan ya. Dan di belakang saya ini ada satu tangga yang sangat curam ya untuk bisa naik ke atas sana. Itu. Jadi nanti kita akan bareng-bareng lihat kita naik ke atas sana. Jika melihat sepintas tangga ini seperti tangga yang berada di Ondorante, daerah Budak Payung itu. Jadi tangga ini sangat curam sekali dengan pijakan yang sedikit ya. Lebarnya kurang lebih ya sekitar 40 cm ya. Untuk naik ke atas sana. Dan struktur Belanda ini ya, terdiri dari bebatuan alam yang ditata sedemikian rupa. Ini salah satu fungsinya untuk memperkuat tebing. Juga selain itu untuk melindungi sumber mata air yang ada di dalam sini, agar tidak terkontaminasi dengan air dari luar. Jadi memang konstruksi tatanan bebatuan ini untuk menghindari resapan dan kebocoran air dari sumber mata air ini. Meskipun beberapa titik ini masih ada sebuah kebocoran ya, ini kita bisa melihat di bawah ini. Ini ada satu kebocoran dari struktur bebatuan alam yang ditata ini. Tapi setidaknya konstruksi ini berguna untuk melindungi sumber air yang ada di dalam Bron Jebo Ancar ini. Oke, saya akan coba naik. Kita akan lihat di bagian atas itu seperti apa. Oke, sobat sejarah, saya sedang menaiki anak tangga yang berada di Bron Jebo Ancar ini. Ini panjangnya kurang lebih 2 jengkal ya. Sudah sampai ke atas. Ternyata di atas dari Bron Jebo Ancar ini ada satu saluran irigasi yang mengarah ke perkebunan masyarakat.
Jadi ini mengarah ke sana, itu ada persawahan dan lain sebagainya. Dan ini digunakan untuk saluran irigasi. Lalu di sebelah sana ternyata air ini mengalir dari arah sana ya. Nih, airnya sangat jernih sobat sejarah. Kita bisa lihat bareng-bareng ya. Ini kalau di kota Semarang ini kayak gini airnya. Jadi ini terus menuju ke sebuah sumber. Katanya di sana itu ada sumber. Dan ini digunakan untuk saluran irigasi. Ini dia. Ini batas dari tanah PDAM ya. Jadi di sana masuk itu ada sumber. Namun saya tidak akan lewat sini. Katanya di bawah sini juga ada akses untuk jalan ke sana. Jadi saya akan lewat bawah. Nanti mungkin tembus sana ya. Ini untuk saluran irigasi. Ya seperti yang saya bilang tadi, sumber Bron Ancar ini selain digunakan untuk kebutuhan air warga kota Semarang, ini juga digunakan untuk mengairi atau irigasi bagi persawahan yang ada di sana, di bawah ini. Jika kalian lihat tadi, ada satu pipa yang katanya untuk membuang air. Itu sebenarnya tujuannya bukan untuk membuang air, tapi itu untuk mengairi dari persawahan yang ada di sekitar sini. Jadi bisa saya bilang Belanda saat itu tidak kolot ya untuk berbagi sumber mata air ini. Sumber mata air ini selain untuk kebutuhan warga kota Semarang yang saat itu memang diprioritaskan untuk warga kalangan Eropa, dan selain itu Belanda juga membagi sumber mata air ini untuk pengairan persawahan warga sekitar agar tetap bisa mengairi persawahan mereka dengan memanfaatkan sumber Ancar ini. Oke, saya akan coba akses ke sana untuk menuju ke sumber yang ini masih ada di sekitaran Ancar, cuman sumber ini dari masyarakat sekitar. Jadi bukan dari dari Belanda dibangun, tapi warga masyarakat sekitar yang membangun sumber ini untuk keperluan mereka. Ini turunnya sedikit susah karena saya takutnya licin ya sobat sejarah. Aduh. Oke, saya coba akan ke sana. Oke sobat sejarah, saya akan mengikuti ini ya, pipa ini. Katanya pipa ini mengarah ke sumber baru yang dibikin oleh masyarakat sekitar. Tepatnya di sana itu. Pak, numpang lewat Pak. Ajeng ten sumber niki le. Amat tiga pagi. Niki longsor Pak nggih. Longsor. Nembe nggih. Nggih. Ini di sini dimanfaatkan warga untuk peternakan ya, kandang-kandang begitu. Karena memang dekat dengan sumber air, jadi dimanfaatkan. Ada mata air banyak ini. Di atas sana itu ada mata air. Jadi peralon ini mengarah ke atas ya. Ada musola di sana.
Hampir gak pakai? Lagi penasaran kalau ini niki ngangge pompa mboten nggih. Dadi asli nggih saking sumbernya nggih. Banter banget nggih. Lha nggih. Kok kados ngano air pancuran. Oke. Ini kamar mandinya sobat sejarah. Kita spill sedikit ya. Ini deras sekali ya. Jadi tidak pakai pompa. Jadi dia alami dari sini. Dari sini ini alami. Kita naik. Aduh. Oke, ini kita naik ya. Sumbernya dari sini sobat sejarah. Aduh. Nah ini sumbernya dari sini. Ini ada saluran irigasi juga. Ini mengarah ke sana. Ini nanti tembus yang tadi ya, irigasi yang di belakang Ancar tadi. Ini saluran ini. Lalu ini ada sumber baru yang dibikin oleh masyarakat sekitar untuk mengairi rumah-rumah mereka yang ada di Dusun Gebuk, tempat dimana Bron Jebo Ancar berada. Ini tidak jauh dari sini ya. Itu ada Dusun Gebuk itu konon mengambil air dari sini. Ini ada pohon bambunya besar-besar ini. Jadi seperti apa ya? Sumber ini ditarik dari pohon-pohon yang berada di atasnya ini. Ini sangat besar-besar ini. Sana. Jadi saya tidak perlu mendekat karena memang ini ada struktur baru yang dibikin warga masyarakat sendiri. Jadi dari sini mungkin cukup ya. Kita bisa melihat ya ini. Alirannya deras banget ini. Jadi tidak ada pompa di sana. Nah, secara alami air itu mengalir begitu saja, tapi deras sobat sejarah. Kalau kalian mau tahu ini seperti ini. Oke sobat sejarah, saya pulang ya. Tapi sebelum kita pulang, ini ada pisang ini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Bron Ancar ini ya. Tadi saya berjanji mau menjelaskan sejarah Bron Ancar. Oke sobat sejarah, saya akan sedikit bercerita tentang sejarah Bron Ancar ini. Menurut literasi Belanda yang saya temukan di pencarian di sebuah majalah Hindia Belanda, itu disebutkan bahwa Bron Ancar ini atau sumber Ancar ini dibangun pada tahun 1924. Jadi setelah Bron Jebo modal dibangun, setelah itu Bron Ancar ini baru dibangun karena tujuan utama dari Bron Ancar ini untuk menambah suplai air atau volume yang Bron Jebo modal nanti akan mensuplai air tersebut ke kota Semarang. Jadi saat itu Jementerat Kota Semarang itu tengah mengadakan ekspedisi untuk menambah volume air untuk kebutuhan warga Kota Semarang yang semakin tahun memang kebutuhan air bersih ini sangat dibutuhkan oleh warga Kota Semarang, terutama warga Eropa yang tinggal di Kota Semarang, karena memang Semarang itu dahulu mayoritas bagian utara itu terdiri dari genangan rawa. Jadi untuk kebutuhan air bersih sendiri ya, memang Kota Semarang waktu itu sedikit kesulitan ya. Jadi Bron Jebo modal ini mencoba untuk menambah debit airnya melalui Bron Jebo Ancar yang berada di belakang saya ini. Itu kemudian pada tahun 1924 setelah Bron Jebo modal dibangun, itu pada tahun 1911 itu kurang lebih sekitar 12 tahun ya, 12-13 tahunan
Itu kemudian Brun Ancar ini baru dibangun karena memang kebutuhan air bersih saat itu sangat dibutuhkan sekali oleh warga Eropa yang tinggal di kota Semarang. Kota Semarang saat itu terdiri dari genangan rawa dan banyak air bersih yang dimanfaatkan oleh warga sekitar itu banyak terkontaminasi bakteri dan lain sebagainya. Jadi dibutuhkan suplai air yang sedikit banyak dan dibangunlah Brun Jebu Ancar ini. Oke, sekian dulu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan dari kita tadi spill sedikit tempat ini. Kemudian saya sedikit menceritakan tentang sejarah ini. Nanti saya akan coba sambung di video selanjutnya. Kita akan review Brun Jebu Modal yang berada di Sumur Gunung. Dahulu namanya daerah Sumur Gunung, tapi sekarang namanya Dusun Sumberjo. Dusun Sumurrejo ya, bukan Sumberjo, maaf. Nanti kita akan sambung ke video selanjutnya, tapi jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video terbaru saya tentang sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Oke, kita bertemu lagi di video saya selanjutnya.